Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan untuk servis TV plasma Samsung ya, dengan model PS42B430 dengan kerusakannya, gambarnya gelap, suaranya ada. Langsung buka TV-nya. Nah, ini teman-teman, mesin bagian TV plasma Samsung model PS42B430 ya. Ini bagian buffernya. Ini bagian yes sustain. Ini bagian power supply. Ini bagian motherboard, ini bagian X sustain, dan ini bagian Ticon. Sebelum mulai proses servis perbaikan TV plasma PS42B430, kita cek secara fisik untuk komponennya ya. Kita lihat di bagian setsusnya secara fisik tidak ada yang gosong. Cek untuk bagian Yesusnya ini, kita cek fisik daripada komponennya. Nah, ini terlihat ya, ada komponen kapasitor pecah ya, atau gosong di blok yes sustain-nya. Jadi TV ini kerusakan tidak ada gambar, suara ada. Ini kerusakan ada di blok yes sustain-nya. Cara servis blok yes sustain ini ada 3 langkah ya, 3 langkah cara cepat untuk servis blok yes sustain ini. Yang pertama, perhatikan dulu nih teman-teman untuk skema data pin PCC inputnya ini ya. Untuk PCC inputnya ini, nah ini blok yes ini membutuhkan tegangan kurang lebih DC 200 volt, DC 15 volt, dan DC 5 volt ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah pengukuran pasif. Jadi sebelum langkah berikutnya, langkah kedua itu pengukuran pasif. Ini diukur secara pasif dulu, pengukuran di komponen di blok yes sustain ini dari RJP63K2, dari dioda S10A400, untuk FET 5N50, untuk FGD 4635. Ini mesti dicek dulu secara pasif ya, diukur apakah masih normal atau memang ada yang rusak. Selanjutnya untuk langkah ketiga adalah pengukuran aktif ya. Nanti ini diukur secara aktif. Ada suplai dari power supply-nya ini sebesar tegangan 200 voltan DC, 15 volt dan 5 volt. Untuk pengukuran aktif sebaiknya komponen seperti RJP 63K2, dioda SF10A400, FET 5N50 atau FGD 4536 ini dilepas dulu ya, supaya nanti untuk pengukuran aktifnya di bagian-bagian mesin blok yes sustain ini bisa mudah dan lebih gampang ya, supaya pengerjaannya lebih cepat. Blok yes sustain-nya
Ini ya blok Yesus yang terdeteksi, terlihat komponennya terbakar ya, gosong ya. Untuk kapasitor nanti ukur secara pasif untuk komponen RCP, FGD, FET, dan diodanya ya. Proses pengukuran pasif ini menggunakan tester di skala ohm, posisinya di kali 1 atau booster ya, kali 1 atau di booster. Nah, kita tes dulu kalibrasinya. Nah, kalibrasinya sudah. Nah, ini kita ukur di RJP yang ada di heatsink ini ya. Kita ukur bagian pinnya. Nah, ini diukur korslet ya, ada hubung singkat ya di posisi RCP ini ya. Nah, ini untuk diodanya aman, untuk RCP yang sebelahnya, untuk RCP yang sebelahnya aman. Sementara diukur ada nilai resistansinya ya. Ukur lagi di 30 komponen I30 G124 nih, diukur ada nilai resistansinya. Untuk FET SMK 630 diukur masih ada nilai resistansinya, tidak korslet. Ukur di FGD 4536 terukur masih ada nilai resistansinya untuk pin kaki gate S dan drainnya. Ukur di dioda 10F SF10A400 ini diukur ada nilai resistansinya ya, tidak korslet. Untuk FGD 4536 nya yang di samping masih ada nilai resistansinya. Untuk FET 5N50 nah, ini nilai resistansinya 0. Ini ada yang korslet. Untuk diode FET 5N50 yang sebelahnya, yang satu lagi juga sama korslet, nilai resistansinya 0. Jadi ini yang terdeteksi untuk pengukuran pasif. Ini sementara ada dua komponen yang rusak ya, di komponen RCP 63K2 dan FET 5N50 sama C di bagian PCC input. Nah, yang di sini untuk proses mengetahui ya bagian-bagian driver ini fungsi normal ya, diukur dengan cara dikasih tegangan input ya, tegangan input nanti ini diisi atau dikasih catu daya power supply ya, 200 volt, 15 volt, dan 5 volt ya, supaya nanti tahu ya kondisi untuk drivernya di bagian RCP 63K2 nya yang rusak ini apakah berfungsi atau tidak.
Untuk drivernya FGD 4536 di bagian sini berfungsi atau tidak. Nah, untuk driver di bagian FET 5N50 juga sama, nanti diukur secara aktif. Sebelum diukur secara aktif, sebaiknya komponen yang dimaksud tadi itu dilepas ya. RJP 63K2, FGD 4536, FET 5N50 ya. Dioda SF10400 walaupun tidak korslet juga dilepas saja, dicopot dulu sementara. Di FGD nya juga sama, dilepas supaya nanti untuk pengukurannya lebih mudah ya, tidak mengganggu ya. Nah, ini teman-teman, setelah komponen RJP, FGD, dioda, FET ini sudah dicopot semua, baru dites lagi ya, pengukuran secara pasif ya. Yang tadi dianggap ada yang rusak untuk RJP nya yang di bagian kapasitor ini ada tanda kosongnya ya. Kita ukur lagi menggunakan ohm ya, di skala 1 atau buzzer ya. Kita ukur lagi. Nah, kita ukur. Nah, tadi diukur di mesinnya itu korslet, tetapi setelah dicopot ini tidak korslet ya. Ini diukur semua secara pasif. Untuk komponen RJP 63K2 ya, ini diukur. Tidak ada yang korslet ya. Ini 30G124, coba diukur. Untuk RJP 63K2 dan 30G124 terukur normal ya. Nah, ini bagian dioda 10A400, FGD 4536 dan FET 5N50 diukur. Nah, ini untuk 5N50 nya tetap masih korslet ya, terukur bolak-balik, ada hubung singkat ini, ada nilai ohmnya ya, nilai ohmnya 0. Untuk diodanya tidak rusak ya, ada nilai resistansinya ya 280, nilai resistansinya 286 ya untuk diodanya. Ini untuk FET 5N50 nya rusak. Untuk FGD 4536 ya, ini diukur normal ya, tidak korslet. Untuk di 5N ya, 5N50 nya yang satu lagi ini diukur. Nah, ini diukur nilai resistansinya 0 ya, atau korslet ya. Nah, ini untuk FET 5N50 nya rusak 2 biji. Untuk diodanya dioda aman, untuk FGD nya juga aman ya. Jadi ini FET 5N50 nya rusak.
Sementara untuk komponen RJP 63K2 dan 30G124 dioda SF10A400 IGBD 4536 normal ya untuk sementara. Untuk selanjutnya ini dilakukan pengukuran aktif ya. Jadi nanti ambil setrum atau PCC tegangan inputnya dari tegangan output power supply-nya ini sendiri ya. Jadi lebih praktis. Nah, ini untuk soketnya. Ini soketnya. Nah, ini teman-teman, blok Yesusnya sudah dilepas untuk komponen-komponennya ya. Sekarang lanjut di pengukuran aktif. Sebelum lanjut untuk pengukuran aktif, jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai. Mengenai pengukuran aktif, kenapa teman-teman harus bisa untuk mengukur aktif? Supaya teman-teman akan lebih mudah ya, dan teman-teman tidak bingung untuk menentukan blok-blok di TV plasma bagian yang rusak dan bagian komponen yang mau diganti. Dengan teknik pengukuran aktif ini, maka teman-teman akan dengan mudah menentukan atau dengan mudah untuk servis blok Yesusten ini. Lanjut. Nah teman-teman, untuk proses pengukuran aktif di blok Yesusten ini, teman-teman bisa gunakan power supply TV plasma sambung ya, dengan output tegangan 200 volt DC, 15 volt DC dan 5 volt DC ya. Jadi teman-teman bisa gunakan power supply-nya TV ini sendiri. Nah, ini bisa gunakan ya, atau menggunakan power supply TV plasma model lain ya, seperti ini. Nah, ini contohnya untuk power supply model lain untuk pengetesan dan untuk pengukuran tegangan aktif ya. Nah, ini modelnya. Sebelum dites untuk pengukuran, sebaiknya untuk power supply-nya diaktifkan untuk tegangan 200 volt ya, diaktifkan dulu supaya tegangan 200 voltnya itu sudah ada, tegangan 15 voltnya juga sudah ada, dan tegangan 5 voltnya juga sudah ada. Lanjut untuk pemasangan tegangan ya, untuk jalur tegangan 200 volt, 15 volt dan 5 volt ya. Untuk tegangan 200 volt ini dipasang di posisi PCC input. Ini di keterangannya VS ya. Ini di pin nomor 7 dan 8. Untuk jalurnya bisa diikutin dari kapasitor ini ya, 150 mikro 250 volt. Jadi untuk tegangan 200 voltnya dipasang di elko plus ya, atau di pin PS ya. Nah, ini untuk groundnya bisa dipasang di kaki elko min. Untuk tegangan 15 voltnya dipasang di PCC inputnya, ini ada keterangannya itu di nomor 10 ya, pasang di nomor 10. Untuk tegangan 5 voltnya dipasang di pin soket input LPDS nya di nomor 24-25 ya, 24-25 ini di paling pinggir ya. Nah, dipasang di sini. Nah, ini untuk pemasangannya ya, untuk jalur tegangan 200 voltnya ini posisinya ada di elko
150 mikro 250 volt. Ini posisinya di tegangan plusnya. Untuk groundnya ada di tegangan kaki min ya, untuk elko nya. Tegangan 15 voltnya ada di pin nomor 10 lah ini. Nah, untuk tegangan 5 voltnya ada di pin posisi nomor 2425. Ini soket pin LVDS paling pinggir ya. Untuk keterangan tegangan 200 volt ini berfungsi untuk mensuplai trafo DC to DC ini ya. Ini tegangan 200 voltnya. 200 volt ini untuk mensuplai trafo DC to DC. Untuk output dari trafo DC to DC ini, outputnya itu tegangannya 13 volt plus ya, 13 plus voltnya. Ini untuk mensuplai IC driver S4427 ya. Ini untuk mensuplai IC driver S4427. Ini suplainya dari trafo DC to DC, dan outputnya adalah 184 untuk tegangan ke buffernya ya. Ini untuk penguat buffernya ini tegangannya 184 ya, kurang lebihnya. Dan output dari trafo DC to DC ini tegangannya min 195 ya, untuk penguat phase scan ya. Nah, ini SPT strip phase scan ini tegangannya min 195. Dan output dari trafo DC to DC ini adalah 100 volt untuk penguat IGBT 30G124 yang inputnya ini langsung ke jalur X SUS-nya ya. Ini keterangannya ada X in ya. Jadi untuk blok di X SUS-nya ini ya. Nah, lanjut untuk pemasangan tegangan 15 volt. Ini untuk suplai IC driver D8693 untuk penguat FGD 4536, dan IC driver P155 untuk penguat IGBT 30G124, dan IC driver P155 untuk penguat FET SMK 630 ya. Lanjut untuk pemasangan tegangan 5 volt ya. 5 volt ini dipasang di pin posisi nomor 2425 di fleksibel input ini. Ini untuk suplai tegangan VHC 541. Lanjut untuk pengukuran aktif. Untuk pengukuran aktif bagian pertama adalah kita mengukur test point ya, untuk penguat kontrol IC VHC 541 ya. Dari sebelum pengukuran test point di tegangan sinyal output dan sinyal inputnya, ini perlu teman-teman ketahui ya, bahwa dataset untuk IC VHC 541 ini untuk tegangan VCC nya, VCC inputnya ada di nomor 20. Nah, ini untuk VCC groundnya, tegangan groundnya di nomor 10. Untuk nomor 1 ini pin bagian on off ya. Untuk bagian on off atau di sini di soketnya disebut DS reset ya. Ini pin nomor 1 ya. Untuk pin nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, 7, 8 ini adalah sinyal input ya. Untuk sinyal outputnya itu nomor 19, 18, 17, 15, 14, 12 ya. Ini 11 ini tegangan sinyal outputnya. Jadi cara kerjanya ini tegangan 5 voltnya ini untuk pin di nomor 20,
Dan pin DS reset ini atau pin nomor 1 ini dicamper ya, dicamper ke ground ya, dicamper ke ground. Terus tegangan 5 voltnya di posisi pin nomor 20. Cara untuk tes poinnya ini seperti ini ya. Ini siapkan tester ya untuk DC voltnya di skala DC volt 20 skala volt 20. Tegangan 5 voltnya diaktifkan ya. Ini nanti tes pengukuran aktifnya. Nah, ini untuk tester probe hitamnya di ground. Kita tes dulu untuk tegangan 5 voltnya di pin 20. Nah, ini di pin 20 ada tegangan sebesar 5 volt ya, atau 4, ya. Ini. Nah, ini ada tegangannya 5 volt ya. Jadi caranya ini IC 54 VHC 541 nya untuk sinyal inputnya itu di trigger ya. Untuk triggernya teman-teman bisa gunakan resistor 10 ohm ya, resistor 10 ohm dipasang di kabel di tegangan 5 volt. Ini 5 volt diambil dari kabel tegangan 5 volt untuk trigger di sinyal inputnya ya. Sinyal inputnya itu ada di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, 9 ya. Itu tegangan sinyal inputnya. Sinyal outputnya ada di nomor 2, sinyal outputnya ada di nomor 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11 ya. Saya tes dulu untuk tegangannya. Apabila ini sinyal inputnya kita trigger dengan tegangan 5 volt di paralel di seri dengan resistor 10 ohm, maka tegangan sinyal outputnya di nomor 19 ini keluar tegangan ya. Ini coba dites untuk sinyal nomor 19 outputnya di IC di nomor 2 nya di sinyal inputnya kita trigger. Ini tidak mengeluarkan tegangan ya. Untuk sinyal nomor 2 di nomor kaki 3 untuk outputnya tidak keluar ya. Untuk sinyal yang nomor berapa 17, nah ini keluar tegangan ya. Jadi cara kerja IC 541 ini, kalau sinyalnya itu di trigger dengan tegangan, maka sinyal outputnya juga harus keluar tegangan ya. Kalau sinyal inputnya dikasih tegangan atau di trigger tegangan, maka sinyal outputnya akan mengeluarkan tegangan. Nah, ini untuk IC driver di 86693 ini di trigger dari IC kontrolnya. Ini IC kontrolnya tidak mengeluarkan tegangan ya, sinyal outputnya ya. Nah, ini tidak mengeluarkan sinyal tegangan ya. Nah, ini berarti IC ini rusak. Jadi untuk driver IC D8693, karena diukur IC kontrolnya itu trigger dari sinyal inputnya, sinyal outputnya tidak mengeluarkan tegangan. Nah, ini jadi IC kontrolnya ini ada yang rusak untuk bagian trigger di IC driver ya 8693 nih, untuk penguat FGD 4536 ya. Ini rusak. Yang rusak tuh di IC VHC nya ya. Sekarang ukur untuk pengukuran driver di IC 8693
Nih, IC driver 8693 ini datasetnya PCC inputnya ada di nomor 1 dan nomor 8. Ini PCC inputnya 15 volt. Untuk sinyal inputnya ada di nomor 2. Untuk sinyal outputnya ada di nomor 7. Nah, nanti tes poinnya. Untuk sinyal outputnya di nomor 7, kita tes dulu untuk tegangannya. Ini tegangan di pin PCC nomor 1 ini. Nah, ini ada 15 volt ya. Nah, pengukuran di tegangan ini di PCC input nomor 1 ini ada tegangannya 15 volt. Nah, nanti apabila sinyal inputnya di trigger ya, di trigger di kaki nomor 2 menggunakan ketegangan 5 volt di seri menggunakan resistor 10 ohm, kita trigger di nomor 2 pinnya, maka di nomor 7 itu mengeluarkan tegangannya. Nah, itu kalau sinyal inputnya dilepas maka tegangannya juga hilang ya. Ini di trigger di pin nomor 2, sinyal input nomor 2 ini di trigger itu ada tegangannya, outputnya ya. Ini cara kerjanya, berarti IC driver 8693 nya normal ya. Lanjut untuk pengukuran aktif di IC driver P155 ya. Ini P155 nya. Ini triggernya dari IC control VAC541. Sekarang tes poinnya untuk PCC tegangan inputnya di IC driver P155. Ini PCC inputnya ada di nomor 3 ya, nomor 5 ya. Nomor 5, ini tegangannya 14 volt. Untuk sinyal inputnya ada di pin nomor 1 ya. Di pin nomor 1 ini sinyal inputnya. Untuk sinyal outputnya ada di nomor 4 ya. Nah, cara kerjanya apabila sinyal inputnya di trigger dengan tegangan ini menggunakan tegangan 5 volt yang diambil dari IC control VAC541 di seri dengan R ya, resistor 10 ohm. Apabila di nomor 1 sinyal inputnya di trigger, maka di sinyal output nomor 4 nya mengeluarkan tegangan ya. Nah, ini mengeluarkan tegangan kalau di trigger ya. Kalau triggernya dilepas maka tegangannya juga hilang ya di sinyal outputnya. Sama di ini untuk penguat IGBT 30G124 ya. Nah, sekarang tes lagi, tes poinnya. Nah, yang ini untuk IC yang driver yang tadi P155 nya ini sudah normal ya, karena di input di triggernya sudah mengeluarkan tegangan di sinyal outputnya. Nah, sekarang untuk IC driver P155 untuk penguat FET SMK 630 ya, untuk SMK 630. Nah, ini sama P155 inputnya, PCC inputnya ada di nomor 5. Ini 14 volt. Untuk sinyal inputnya ada di nomor 1 dan outputnya ada di sinyal sinyal outputnya di nomor 4 ya. Nah, kita tes lagi. Nah, ini 0. Kita trigger di nomor 1. Nah, setelah di trigger di nomor 1 maka sinyal output di nomor 4 nya juga mengeluarkan tegangan. Artinya IC driver P155 untuk penguat MOSFET SMK 630 ini normal ya. Dan IC driver di P155 untuk penguat IGBT 30G124 nya juga normal. Untuk IC driver 8693 untuk penguat FGD 4536 nya juga normal ya. Sekarang ukur di IC driver S4427 ya. Nah, ini posisinya IC FET 4427. Untuk IC S4427 ini PCC inputnya ada di nomor 8 ya. Nah, ini PCC inputnya ada di nomor 8 ya, di nomor 8. Untuk dataset IC driver S4427 ya.
Untuk sinyal inputnya ada di nomor 2 dan nomor 5. PCC sinyal inputnya itu ada di nomor 2 dan nomor 5. Nomor 4 ya, nomor 2 dan nomor 4 ya. Sinyal inputnya ya. Sinyal outputnya itu ada di nomor 5 dan nomor 7 ya. Nah, sekarang cara kerjanya, apabila ini IC driver S4427 nya sinyal inputnya di trigger dengan tegangan, maka sinyal outputnya mengeluarkan tegangan ya. Kita tes untuk sinyal tegangan, outputnya ada di nomor 5. Kita trigger sinyal inputnya di nomor 2 atau nomor 4. Nah, ini mengeluarkan tegangan sinyal outputnya ya, ini mengeluarkan tegangan. Kalau sinyal inputnya dilepas, maka tegangannya juga ikut hilang. Ini nomor 7 juga sama. Ini kalau sinyal inputnya dikasih tegangan, di trigger, maka sinyal outputnya mengeluarkan tegangannya. Ini langsung test pointnya ada di kaki gate-nya aja ya, supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas. Ini pengukurannya. Nah, ini pengukurannya ada di kakinya ya, langsung ya. Ini di kaki langsung. Ini untuk sinyal inputnya di nomor 2 dan nomor 4 ini. Nah, ini juga sama di sini. Nah, ini di sini langsung pengukurannya. Pengukurannya langsung di situ posisinya. Kalau sinyal inputnya di trigger, maka tegangan sinyal outputnya keluar tegangan ya. Ini berarti untuk IC driver S4427 nya normal ya. Untuk IC driver untuk penguat FGD ya, FGD 4635 yang di posisi di sini, yang ada dioda SF10A 400. Kita ukur juga nih, tegangan PCC nya ada di nomor 8 ya. Nih PCC inputnya ada di nomor 8. Tegangannya 13 volt ya, sama dengan IC driver S4427. Untuk IC sinyal inputnya ada di nomor 4 ya, ada di nomor 4. Dan sinyal outputnya ada di nomor 4 ya, dan nomor 5 ya, 5. Kita ukur di PCC sinyal outputnya langsung di kaki gate nya. Apabila sinyal inputnya dikasih tegangan, maka sinyal outputnya mengeluarkan tegangan ya. Nah, ini sinyal outputnya mengeluarkan tegangan kalau sinyal inputnya di trigger pakai tegangan ya. Nah, ini sinyal tegangannya. Nah, ini berarti IC driver ini normal ya. IC driver ini normal. Jadi disimpulkan IC driver D8693 normal, V155 normal, S4427 nya normal ya. Ini yang rusak di bagian IC kontrol VHC541 untuk men-trigger IC driver 8693 yang rusak ya. Jadi ini yang rusak satu ya. Dan cara untuk ngetes test point untuk tegangan aktifnya ini untuk IC driver atau IC kontrol VHC541 ini sesuai video ini ya. Teman-teman boleh contoh atau mengikutin ya. Jadi PCC untuk VHC541 nya tegangan inputnya ada di nomor 20, tegangan on off nya di kaki nomor 1. Jadi nomor satunya itu di ground kan ya, di jumper di ground ya, supaya bisa mengetahui tegangan sinyal inputnya. Kalau di trigger, sinyal outputnya mengeluarkan tegangannya. Selanjutnya ganti IC kontrol VHC541. Nah, nanti copot untuk IC kontrolnya ya, ini copot ya.
Nah, sekarang dicopot untuk IC-nya. Nah, ini IC-nya udah disiapkan, ini IC PHC 541 ya. Udah disiapkan, tinggal dilepas. Hati-hati cara melepasnya, karena jalurnya tipis dan rapet ya, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, itu IC-nya sudah dicopot. Was mana, Mat? Was. Mana nih? Bersihkan. Dicek lagi. Ini IC yang rusak. IC yang rusak kita taruh di sebelah sini. Ini IC yang baru pasang. Nah, ini kasih. Nah, ini pasang dengan hati-hati untuk tegangan nomor 1, kaki nomor 1, supaya tidak kebalik. Bisa dibersihkan dulu supaya tidak terganggu.
Nah, setelah pemasangan IC sudah selesai, kita bersihkan dengan thinner. Dan cek lagi untuk di pin IC-nya, kakinya, apakah sudah nempel normal atau ada yang belum nempel ya. Untuk jalur-jalurnya kita periksa lagi, jangan sampai ada yang nempel di kaki sebelah-sebelahnya. Setelah pemasangan IC-nya sudah rapi, kita pasang lagi untuk kaki pin nomor 1 untuk bagian on off ya. Ini dipasang. Nah, ini bagian pin nomor 1 untuk DS reset ya, atau on off ya. Nah, ini nomor 20 untuk tegangan PCC 5 volt. Ini untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, 8, 9. Ini untuk sinyal inputnya, dan sinyal outputnya di nomor 18, 17, 16, 14, 13, 12, dan 11 ya. Ini sinyal outputnya. Sekarang coba tes lagi untuk pengukuran aktif ya. Untuk pengukuran aktif, kita tes di tegangan PCC nomor 20. Ini dengan skala DC 20 volt. Nah, ini ukur di PCC input nomor 20. Nah, ini ada tegangan 5 volt. Ada tegangan 5 volt. Kita tes poin lagi untuk pengukuran sinyal outputnya, apakah mengeluarkan tegangan setelah di trigger di sinyal inputnya ya. Nah, ini sinyal inputnya, ini sinyal outputnya di nomor 18. Nah, ini sinyal outputnya terukur 0 ya, karena tegangan sinyal inputnya belum trigger ya. Setelah di trigger yang tadinya tidak mengeluarkan tegangan, sekarang IC sudah diganti dengan yang baru, maka tes lagi untuk sinyal tegangannya, sinyal inputnya tes. Nah, untuk sinyal tegangannya sudah di trigger, sinyal outputnya sudah mengeluarkan tegangan ya. Nah, ini sudah mengeluarkan tegangan. Nah, tadi sebelum ganti IC 541 nya, ini tegangan sinyal outputnya tidak mengeluarkan tegangan ya. Nah, sekarang sudah mengeluarkan tegangan. Untuk sinyal output nomor 17, tadi 18, ini 17. Jadi sinyal output 18 di trigger di IC nomor 2 ya. Ini nomor 2. IC trigger nomor 3 untuk sinyal output nomor 17. Untuk IC trigger sinyal di nomor 4, 1, 2, 3, 4 itu di IC sinyal outputnya di nomor 16 ya. Nah, ini udah keluar tegangan semua, artinya IC kontrol ini sudah normal kembali ya setelah pergantian IC VAC 541. Selanjutnya untuk pemasangan IC pemasangan FET ya, FGD 4536 dan FGD RJP ya 63K2 dan G30 G124 ya. Tapi teman-teman, sebelum pemasangan untuk FET nya, untuk IGBT nya, teman-teman
harus diukur secara pasif dulu ya, untuk memastikan bahwa transistor atau FET atau IGBT yang mau dipasang itu benar-benar normal ya. Karena ini pengukuran aktifnya sudah normal, di mesinnya juga IC drivernya sudah normal. Langkah berikutnya adalah memang pemasangan untuk penguat akhirnya ya, untuk IGBT, untuk FET-nya ya. Ini mudah-mudahan langsung hasilnya normal ya. Nah ini teman-teman, untuk selanjutnya adalah pemasangan penguat IGBT RJP 63K2 30 EG124 dan penguat dioda SF10A400 5N FET 5N50 dan FGD 4536. Nah sebelum dipasang di blok Yesus ini, teman-teman harus ukur pasif dulu ya, untuk pasif ya pengukurannya. Untuk pengukuran pasif teman-teman bisa gunakan tester digital ya, tester digital menggunakan SCR ya. Ini alat untuk mendeteksi penguat atau komponen IGBT ya. Dengan alat ini maka teman-teman akan lebih mudah dan cepat untuk memastikan bahwa IGBT ini masih normal ya. Kita tes. Nah ini untuk penguatnya kita tes, kita ukur maksudnya. Nah diukur dengan menggunakan alat digital SCR ya. Nah nanti ini sebelum dipasang, nah ini kalau menggunakan pengukuran digital SCR ini, maka untuk nilai IGBT-nya akan terbaca ya, dan akan menunjukkan ya bahwa ini IGBT-nya normal ya. Nah ini pasang lagi. Lanjut untuk sebelahnya. Nah ini ukur lagi. Kita tes lagi. Ini tes. Nah IGBT-nya terbaca ya. Untuk datasetnya juga terbaca. Untuk jenisnya juga terbaca ya. IGBT NE ya. Ini normal. Nah sekarang yang ada di sini ya 30G124-nya kita ukur. Nah kita ukur lagi. Nah ini kita testing ya, ini terbaca IGBT, ini datasetnya ya, berarti ini normal ya. Nah alat tester digital ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk pengerjaan TV plasma ya. Nah ini teman-teman, setelah pengukuran pasif menggunakan tester digital SCR ini dan terbaca untuk IGBT nya, untuk pengukuran IGBT-nya normal semua dan terbaca memang IGBT, maka bisa langsung dipasang ya, dan aman ya, karena drivernya di kontrolnya atau di mesinnya ini tadi sudah pengukuran aktif ya dengan sempurna. Untuk tegangan-tegangannya, test point-nya juga sudah normal ya. Jadi ini pasang di mesinnya.
Nah, ini nanti pasang lagi. Nah, ini teman-teman, setelah pemasangan IGBT ya, pasang kembali setelah diukur ya secara pasif. Tinggal pemasangan di FGD 4536, dioda 10A400 dan FET 5N50 nih, dan FGD di sini 4536 nya. Kita bersihkan dulu supaya lebih kelihatan rapi. Sekarang lanjut untuk pengukuran pasif di komponen dioda
SF10A400. Nah, ini diodanya, ukur dengan skala 1. Ada nilai resistansinya ya, 285 ohm. Kita balik 0 ya. Nah, ini berarti diodanya normal ya. Ada nilai resistansinya 285 ohm. Sekarang untuk pengukuran pasif FGD 4536. Nah, ini ada nilai resistansinya 1169 ya. Normal. Ukur lagi. Untuk untuk FET 5N50 nya rusak, nah maka diganti yang baru. Nah, ini untuk ini yang rusak, ini untuk penggantinya ya. Jadi 5N50 nya ada 2, FGD nya ada 2, dan diodanya ada 1 ya. Kita pasang di mesinnya ya. Ini untuk diodanya. Untuk FGD nya dipasang. FGD yang satu, yang samping dioda SF10 400 nya dipasang. Untuk FET 5N50 yang baru dipasang.
Nah, ini untuk IC yang kontrolnya diganti ya, PHC 541 nya. Ini untuk FET5N50 nya diganti. Untuk kapasitornya juga diganti, ini yang kosong ya, diganti juga yang baru. Ya, ini teman-teman, setelah blok Yesusnya sudah diperbaikin ya, dengan mengganti komponen FET5N50 dan IC kontrol PHC 541 dan kapasitor 331 2kV ya. Ini untuk IC-nya, IC kontrolnya, ini untuk FET-nya, dan ini untuk kapasitornya ya. Ya, langsung tes ke mesinnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk pemasangan sebaiknya ini untuk jalur buffernya ini ditambahin timah ya, atau diperkuat lagi ya, barangkali ada yang kendor. Langsung tes. Untuk bautnya itu ada 5, teman-teman jangan sampai lupa. Salah satu ada yang tidak dipasang akan menyebabkan kerusakan. Sebaiknya jangan sampai lupa ya untuk pemasangan bautnya. Ya, ini udah rapi, baut sudah dipasang semua, tinggal tes untuk hasil gambarnya. Nah, ini teman-teman, setelah perbaikan di blok Yesusnya ini, untuk pergantian spare part ya, FET5N50, untuk IC bagian kontrolnya nomor seri PHC 541 dan kapasitor 331 2kV. Nah, sekarang langsung tes untuk TV-nya, apakah sudah normal atau masih ada blok-blok lain yang masih rusak ya. Kita langsung coba ini listriknya, kabel listriknya, langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tegangannya, langsung tes gambarnya. Nah, itu ada HDMI, no signal, cek signal kabel ya. Nah, ini TV-nya sudah normal ya. Artinya untuk perbaikan di blok Yesus 10 ini berhasil dengan sempurna dengan pergantian FET5N50, IC kontrol 541 dan kapasitor 331 2kV ya. Ya teman-teman, alhamdulillah TV plasma untuk model PS42B 430 nya sudah berhasil ya, dengan servis blok Yesusnya ini dengan teknik pengukuran pasif aktif ya, dan pengukuran secara menggunakan tester digital. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya
untuk teknisi pemula dan teman-teman yang lainnya yang mau usaha di jasa servis ya, perbaikan TV plasma. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan ya untuk langkah-langkah perbaikan di servis TV plasma ya, karena ini kerusakannya ada di blok Yesusnya. Teman-teman nanti bisa mengikuti cara-caranya ya. Mudah-mudahan sebagai panduan yang tepat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Barangkali ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan, saya minta maaf. Nah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.